Halo, saya Jesse Lantang live from Temurun Kitchen. Malam hari ini saya lagi membuat banana bread. Banana bread ini ingredientsnya ada tepung, telur, gula, baking powder, dan tentunya pisang, bukan rambutan. Oke, so we have to whisk this ingredients sampai dia menjadi halus sekali sebelum kita masukkan ini semua adonan ke dalam oven. Oke, but malam hari ini saya mau look at that, bagus ya. Oke, malam hari ini saya ingin sharing buat teman-teman semua, buat bapak ibu dimanapun saudara berada. Since banyak orang memanggil saya pre-chef, ya mungkin untuk saudara yang belum tahu, itu adalah singkatan dari preacher and chef. Oke, so malam hari ini saya nggak akan menonjolkan the banana bread, ya nanti lihat aja fotonya later on. But saya mau sharing dari firman Tuhan dari kitab Matius 18, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Oke, Matius 18, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus bilang begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ayat 19, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga." Ayat 20, "Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Well, ayat-ayat ini cukup familiar, terutama untuk kebaktian-kebaktian yang sepi pengunjung. Biasanya kalau udah kebaktian gak ada yang datang, yang di depan mulai ngungkit ayat ini, ya, bahwa 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. That sounds very right, and it might be dangerous sometimes. Karena Yesus berbicara seperti ini bukan untuk kebaktian yang sepi pengunjung. Yesus mengatakan hal ini, Yesus lagi mengajarkan murid-muridnya tentang cara berhubungan yang sehat. Karena kalau kita semua mulai membaca di ayat yang ke-15, Yesus lagi mengajarkan 12 muridnya tentang hubungan yang healthy, hubungan yang sangat sehat. Jika ada saudaramu jatuh dalam dosa, tegur dia 4 mata. Masih juga jatuh dalam dosa, panggil saksi yang lain. Masih juga jatuh dalam dosa, anggap dia orang luar. Seperti itu. Lalu muncullah kalimat-kalimat yang baru saja kita baca. Apa yang kami ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus menambahkan dengan kalimat yang sangat powerful di ayat ke-19. Dia jelas mengatakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga." Nah, the most interesting in this verse yang saya mau sharing buat saudara-saudara adalah kata sepakat. Kata sepakat artinya bukan jadi sama. Kata sepakat artinya bukan menjadi seragam. Tapi kata sepakat di ayat ini sebenarnya diambil dari bahasa Yunani yang namanya adalah symphoneo. Ini merupakan bahasa musik, ya. Symphoneo kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah simfoni atau harmonisasi. Oke? Dan kata symphoneo terlihat jelas sekali di grup musik. Oke? Grup musik mencerminkan simfoni yang luar biasa. Kita nggak pernah melihat ada sebuah grup musik yang pemain drum iri dengan pemain gitar, atau pemain gitar iri dengan vokalis, atau sang vokalis iri dengan pemain keyboard, dan seterusnya. So sebenarnya di dalam ayat ini Yesus lagi mengajarkan konsep kesatuan yang luar biasa. Oke? So kesatuan mempunyai pengertian bukan menjadi sama, bukan menjadi seragam. Tapi konsep kesatuan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kita menerima perbedaan.
Dan Yesus kasih syarat 2 saja di antara kamu, 2 orang saja bisa menerima perbedaan, doa mereka akan dijawab oleh Bapakku yang di surga, kata Yesus. So ini mempunyai pengertian yang sangat-sangat luar biasa, bahwa kalau ada orang-orang, ya syaratnya 2 aja, mulai dari 2 aja dulu, bisa menerima perbedaan, waktu mereka berdoa, doa mereka akan powerful. Nah, seringkali konsep kesatuan yang kita miliki itu adalah mesti jadi sama, mesti jadi seragam, ya. Merek gereja kita mesti sama, bahasa roh kita mesti sama, lagu kita mesti sama. Akhirnya doa-doa kita jadi powerless, nggak ada kuasanya, nggak ada kuasanya sama sekali. Doa kita mungkin nggak didengar sama Tuhan, karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita jarang menerima perbedaan. Nah, dalam kesempatan yang luar biasa ini yang Tuhan izinkan, COVID-19 ya ada di mana-mana, ya hampir di seluruh negara di planet bumi ini membuat kita tanpa kita sadari, kita mulai kembali ke rumah, kita mulai pulang ke rumah, kita mulai nggak lihat perbedaan lagi. Kita udah nggak lihat lagi kamu dari gereja A, kamu dari gereja B, kamu agamanya apa, saya agamanya apa. Kita mulai bersatu di rumah-rumah untuk berdoa, bukan untuk organisasi gereja kita, tapi kita mulai berdoa buat kota kita, kita mulai berdoa buat bangsa Indonesia, bahkan kita berdoa buat bangsa-bangsa lain, oleh karena Tuhan izinkan ada COVID-19 ini terjadi. So, ini adalah konsep kesatuan yang memang Yesus sudah ajarkan, cara berhubungan yang sangat-sangat sehat, yang mungkin selama ini kita sudah lupakan itu semua. Dan one thing ya, yang membuat saya cinta banget sama Tuhan Yesus, dia selalu kalau bicara sesuatu, dia sudah lakukan. Nah, dia waktu bicara sepakat, memang gaya hidupnya Allah kita memang seperti itu. Ya, Allah kita nggak pernah one man show, Allah kita nggak pernah jadi pemain tunggal, Allah kita nggak pernah jadi penyanyi solo. Dia adalah Allah yang cinta sekali sama hubungan, makanya dia benci sama perceraian, dia membenci perpecahan jemaat, dia benci sama gitu-gitu, dia benci sama orang yang nggak mau ngampunin, karena dia senang dengan kesatuan, menerima perbedaan satu dengan yang lain. Oke? Kita tahu itu semua bahwa dari proses penciptaan, bahwa Tuhan sudah menyebut dirinya itu kita. Dia nggak pernah menyebut dirinya itu aku. Ya, dari proses penciptaan, bahwa dia bilang, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya percaya kita semua sudah tahu kalau kita mendengar kata kita, itu berarti lebih dari satu. Ada beberapa di dalamnya. Dan kita semua tahu bahwa Allah kita memang Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus membentuk satu kesatuan yang namanya Tuhan. Oke? Dia nggak suka perpecahan, dia nggak suka orang yang nggak ngampunin, dan seterusnya. Dia memang gaya hidupnya seperti itu. Makanya tanpa kita sadari, ya, khususnya di bangsa kita, bangsa Indonesia, nggak ada yang bisa sendiri loh. Ya, keluarga nggak bisa sendiri, makanya ada RT. RT nggak bisa sendiri, makanya ada RW. RW nggak bisa sendiri, makanya ada kelurahan, ada kecamatan, ya, dan seterusnya sampai provinsi. Negara pun nggak bisa sendiri, makanya ada ASEAN, ada PBB, dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa ciptaannya Tuhan memang harus ikutin gaya hidupnya dia. Tapi ada oknum yang lain hari ini, namanya iblis, yang punya gaya hidup juga. Iblis gaya hidupnya adalah egosentris. Kalau Tuhan itu community sentris. Iblis mentingin diri sendiri. Ya, iblis itu serba aku, dan aku. Ya, kitab Amsal pernah menulis, lintah itu punya 2 anak, untukku dan untukku. Dan lewat kejadian ini kita melihat dengan jelas banyak sekali orang yang menjadi egois. Banyak sekali orang yang mulai mentingin diri sendiri. Banyak sekali orang yang cuma mentingin postingannya sendiri. Dan lain sebagainya. Be careful, jangan sampai kita, walaupun kita ciptaannya Tuhan, tapi kita mulai kejebak dengan gaya hidupnya iblis. Yang selalu pengen mentingin diri sendiri. Oke, dan iblis sudah jelas pekerjaannya. Kita melihat banyak sekali orang-orang hari-hari ini yang hidupnya sudah egois. Mereka nggak mau mentingin orang lain,
mereka jadi panic buyer di supermarket. Mereka cuma mentingin diri sendiri. Cobalah mulai kita redefinisi ulang kehidupan kita, our ministry, our family, ya. Dengan Tuhan izinkan kita berada di rumah, stay at home, ya. Bukan berarti kita menjadi do nothing, tapi cobalah mulai mikirin orang lain. Mikirin orang-orang yang kalau mereka tidak bekerja, mereka nggak akan mendapatkan uang. Contoh sehari-hari, kami di Temurun Kitchen, kita selalu berurusan dengan driver Gojek, Gokar, dan yang lain-lain. Ya, kita mulai berbagi sama mereka. Ya, walaupun sedikit, tapi itu berarti sekali buat mereka. Ya, mereka ketakutan. Saya selalu personally ajak mereka ngobrol. Ya, Bapak kok tetap narik, tetap bekerja? Mereka cuma menjawab simple. Kalau nggak kerja, istri dan anak saya mau makan gimana, Pak? So, saudara-saudara lewat IGTV ini, saya ingin menyampaikan pesan ini buat saudara-saudara semua bahwa kesatuan itu sangat penting. Menerima perbedaan itu sangat penting. Jangan lagi fokus sama diri kita masing-masing, tapi mulailah fokus dengan keadaan kita. Apa yang kita bisa buat? Ya, jadilah jawaban doa untuk orang lain. Jadilah hidup kita itu bermakna buat orang lain. Ya, karena itulah yang Tuhan Yesus mau. Kita sepakat dan waktu kita berdoa, doa kita akan jadi sangat-sangat powerful. Dan itu sudah terjadi. Ya, dalam 2 minggu ini sudah terlihat doa di rumah-rumah, rumah siapapun, it becomes powerful, sangat-sangat powerful. So again, jangan lagi lihat orang lewat kelemahan mereka, jangan lagi memandang orang ya lewat kelebihan mereka, tapi mulailah menerima perbedaan satu dengan yang lain. Ya, saya personally, saya bertobat dari ngelihat orang hanya sebatas senior atau junior. Karena hari ini saya melihat orang dari kapasitasnya. Walaupun dia umurnya di bawah saya, tapi kalau kapasitasnya saya tidak punya, saya mau belajar sama orang itu. So, marilah kita kembangkan nilai-nilai kehidupan seperti ini. Saya percaya, saudara, waktu kita mulai mengikuti gaya hidup pencipta kita, waktu kita mulai sepakat, waktu kita mulai menerima perbedaan sesama kita, dan kita mulai berdoa, saya percaya Tuhan Yesus kita akan heal our land. Dia akan memulihkan keadaan bangsa Indonesia. Dan saya cuma mau pesan buat saudara-saudara semua, jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut. Karena yang menyertai kita itu lebih besar daripada virus COVID-19. Percayalah saudara bahwa saudara dan saya selalu aman dalam lindungan Tuhan. Ikutin SOP pemerintah, tunduk sama keputusan pemerintah, ya, bijaksanalah dalam menjalani hidup. Karena saya percaya Tuhan kita janjinya nggak pernah cancel. Kalau banyak sekarang acara-acara, business meeting, ya, jadwal khotbah, ya, dan lain-lain mungkin di cancel. Tapi ingat satu hal, janji Tuhan Yesus kita itu nggak pernah cancel. Selalu ya dan amin. God bless you all. Happy working wherever you are. Stay positive. We'll beat this thing together. Kita akan mengalahkan ini bersama-sama dengan Tuhan. God bless you.